tetapi sudah dipasang-pasangkan, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa asar dengan maghrib. Misalnya saya jamak aja asar sama maghrib, nggak bisa. Atau saya jamak saja isya sama subuh, nggak bisa. Atau saya jamak saja subuh sama zuhur, nggak boleh. Nggak bisa. Jadi sudah diberi pasangan sendiri-sendiri, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu pasangannya. Boleh zuhur asar dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Maghrib isya boleh dilakukan di waktu maghrib atau dilaksanakan pada waktu isya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yajuzu lil musafiri qasru salati ruba'iyyati bi khamsi syara'ita ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan wa ay yakuna muaddiyan lis salati ruba'iyyati wa ay yanwiyal qasra ma'al ihrami wa alla ya'tamma bimuqimin wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asri fi waqti ayyihima sya'a wa bainal maghribi wal 'isya'i fi waqti ayyihima sya'a
wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah secara benar, sehingga nanti kita di akhirat mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang tata cara sholat jamak dan qashar, atau qashar dan jamak, karena di sini didahulukan sholat qashar baru kemudian sholat jamak. Kita baca, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri ketuwe wong kang lelungan apa ay yajma'a yen to ngumpulaken utawa yen to jamak sapa musafir baina adh-dhuhri ing dalem antarane wektu zuhur, antarane salat zuhur wal asri lan salat asar fi waqti ayyihima ing dalem wekti endi-endi karone zuhur lan asar syaa kang ngersakaken sapa wong. Wa bainal maghribi lan ing dalem antarane salat maghrib wal isya'i lan salat isya fi waqti ayyihima ing dalem wektu endi-endi karone maghrib lan isya syaa ngersakaken sapa wong. Wa yajuzu lan wenang lil hadiri ketuwe wong kang hadir fil matari ing dalem nalikane udan apa ayajma'a yen to jamak sapa hadir fil matar bainahuma ing dalem antarane maghrib isya utawa zuhur asar fi waqtil ula ing dalem waktu kang kawitan minhuma sangking karune. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentang sholat jamak, mengumpulkan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu, itu yang dimaksud dengan sholat jamak. Tetapi sebelumnya perlu saya ingin menyampaikan ada satu hal yang perlu kita ralat terkait dengan penyampaian yang kemarin kita telah sampaikan, yaitu qaulul muallif wa alla ya'tamma bimuqimin. Salah satu syarat daripada qashar salat yaitu tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Karena jika seseorang itu bermakmum pada orang yang mukim, artinya orang yang mukim dia menyempurnakan sholatnya. Zuhur dia 4 rakaat, asar dia 4 rakaat. Maka kalau dia berniat qashar, maka dia tidak bisa bermakmum kepada orang tersebut karena dia cuma 2 rakaat, sementara imamnya itu 4 rakaat sholatnya. Maka di sini dia tidak boleh untuk bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Tapi kalau dia itu misalnya
menyempurnakan sholat, tidak mengqashar sholat, dia dalam perjalanan tetapi dia nggak mengqashar sholat, ya udah saya jamaah saja dengan penduduk setempat, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, maka dia boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Maksudnya nggak boleh bermakmum kepada yang mukim adalah jika dia mengqashar sholat sementara penduduk setempat itu menyempurnakan sholat, itu yang tidak boleh. Nah, sebaliknya, adapun sebaliknya, ini yang perlu kita ralat kemarin. Adapun sebaliknya, karena ini nggak ada juga dalam matan. Adapun sebaliknya, jika kita yang menjadi imam, artinya yang mengqashar sholat itu menjadi imam, kita yang dalam perjalanan, kemudian kita menjadi imam, kemudian ada orang yang mukim itu bermakmum kepada kita, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, sekali lagi diperbolehkan. Misalnya kita yang dalam bepergian, kita jadi imam, kemudian makmumnya adalah orang yang mukim yang menyempurnakan sholat, maka di sini setelah kita 2 rakaat assalamualaikum, setelah itu makmumnya melanjutkan. Dia berdiri untuk meneruskan menyempurnakan sholatnya yang 4 rakaat. Jadi yang dalam matan Abi Syuja itu tidak boleh bermakmum kepada mukim, bukan sebaliknya. Kalau mukim bermakmum kepada orang yang musafir yang dia mengqashar sholatnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi nanti musafirnya itu atau mukimnya itu nanti menyempurnakan sholatnya setelah imam yang mengqashar tadi selesai membaca salam, kemudian dia menyempurnakannya. Nah, ini satu hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi kita tegaskan, kalau seseorang yang musafir dia mengqashar sholat, tidak boleh dia bermakmum kepada mukim yang dia menyempurnakan sholatnya. Tetapi sebaliknya, orang yang mengqashar sholat boleh menjadi imam bagi orang mukim yang menyempurnakan sholatnya. Sehingga setelah orang musafir yang mengqashar sholat selesai dari 2 rakaat dan salam, maka kemudian orang yang mukim dia bisa melanjutkan menambah 2 rakaat lagi, tidak ikut salam tetapi dia melanjutkan menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, kemudian wa yajuzu, dikatakan muallif rahimahullah mengatakan wa yajuzu lil musafiri ayajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa. Boleh bagi orang yang musafir untuk menjamak antara zuhur dan asar di waktu yang dia kehendaki. Nah, kata-kata di waktu yang dia kehendaki artinya di sini mengisyaratkan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ketika dikatakan boleh dia untuk menjamak, mengumpulkan pelaksanaan sholat di waktu yang dia kehendaki, artinya boleh dia melakukannya di waktu yang pertama, boleh juga dia melaksanakan di waktu yang kedua. Jika dia melaksanakannya di waktu yang pertama, namanya jamak takdim. Jika dia melakukannya di waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Misalnya sholat zuhur dan asar, dia melaksanakan keduanya zuhur dan asar sekaligus di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Jika dia menghendaki untuk melaksanakannya di waktu asar, sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, namanya itu jamak takhir. Demikian juga antara maghrib dan isya.
Jika seseorang menghendaki untuk melaksanakan dua sholat ini, zuhur dan maghrib dan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Kalau takhir, mengakhirkan. Jika dia menghendaki untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus di waktu isya, maka itu namanya jamak takhir. Jadi perkataan mu'allif di sini dikatakan fi waqti ayyihima sya'a, itu memberikan isyarat tentang jamak itu ada dua, ada jamak takdim dan juga ada jamak takhir. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau qasar salat kemarin dalam salat rubaiyah yang bilangan rakaatnya 4 rakaat. Tetapi kalau dalam jamak itu tidak, tetapi sudah ditentukan, tidak semuanya bisa seenaknya seseorang menjamak, tetapi sudah dipasang-pasangkan, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa asar dengan maghrib, misalnya saya jamak aja asar sama maghrib, nggak bisa. Atau saya jamak saja isya sama subuh, nggak bisa. Atau saya jamak saja subuh sama zuhur, nggak boleh, nggak bisa. Jadi sudah diberi pasangan sendiri-sendiri, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu pasangannya. Boleh zuhur asar dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar, maghrib isya boleh dilakukan di waktu maghrib atau dilaksanakan pada waktu isya. Jadi cuman itu. Dan di sini yang disebutkan oleh muallif baina az-zuhri wal asar, bainal maghrib wal isya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada ketentuan yang harus kita ketahui terkait dengan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sekarang kita mulai dari jamak takdim terlebih dahulu. Ketika kita sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib, maka ada ketentuan yang harus kita ketahui agar sholat kita sah dalam perjalanan. Kita sering melaksanakan perjalanan jauh, sebagian kita tentunya, maka kita harus memahaminya. Nah, dalam hukum agama tidak boleh seseorang itu melakukan perjalanan jauh sebelum dia mengetahui tata cara sholat ketika dia dalam perjalanan jauh. Ada orang bodoh misalnya, dia melakukan perjalanan jauh padahal dia belum belajar tentang masalah ini, maka hukum perjalanannya itu nanti perjalanan yang haram. Karena apa? Hampir dipastikan dia akan meninggalkan kewajiban atau melaksanakan sholat dengan tidak benar sehingga tidak sah, sehingga dia jatuh pada dosa besar karena dianggap meninggalkan sholat. Karena itu jangan seseorang melakukan perjalanan jauh kalau dia belum memahami tentang ahkamus safar, hukum-hukum yang berkaitan dengan bepergian jauh. Tetapi betapa banyak orang yang melakukan perjalanan jauh sementara dia nol ilmunya tentang masalah ahkamus safar. Sehingga kalau kita misalnya saya pengalaman bepergian jauh misalnya ke Jakarta atau ke Sumatera misalnya, maka dari sekian banyak penumpang bis atau penumpang kereta api atau penumpang pesawat misalnya, yang sholat itu paling bisa dihitung jari. Jarinya pun nggak perlu 2 tangan, tapi cukup 1 tangan saja. Kita hitung dari sekian yang sholat itu nggak sampai 5 rata-rata. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap ibadah kewajiban yang semestinya dia laksanakan. Terkadang apalagi kalau sholat subuh,
kalau sholat subuh. Karena kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu hampir bisa kita melaksanakannya dengan sangat mudah. Zuhur, asar, maghrib, isya itu kita melaksanakannya dengan sangat mudah, karena kendaraan model apapun, apakah kereta api atau bis, itu pasti berhenti di salah satu dari waktu ini. Zuhur sama asar pasti berhenti di salah satunya. Kalau nggak zuhur ya asar. Demikian juga maghrib dan isya itu pasti berhenti di salah satunya. Mungkin tengah malam berhenti, masih isya, dia bisa melaksanakan sholat dengan cara dijamak. Kenapa? Meskipun sopirnya nggak butuh sholat misalnya, tetapi dia butuh makan, butuh kencing, butuh ke toilet. Nah, itulah kesempatan bagi kita untuk kemudian melaksanakan sholat. Yang sulit biasanya adalah sholat subuh. Di samping waktunya yang pendek, sholat subuh itu, kemudian itu adalah waktu-waktu lelap, sebagian untuk tidur atau sopirnya sulit untuk kemudian berhenti di waktu itu, karena waktu nanggung menurut sopir, waktu nanggung. Kalau sarapan belum waktunya, kalau misalnya mau ke toilet kok nanggung dan sebagainya. Nah, sehingga sering waktu ini adalah waktu yang sering seseorang dalam perjalanan meninggalkan sholat subuh. Seharusnya ya berhenti, kalau naik bis ya berhenti, karena nggak mungkin kita sholat subuh di kendaraan, itu tidak mungkin. Kalau naik bis tidak mungkin, kalau naik pesawat maka kita bisa sholat subuh di pesawat. Tetapi atau di kereta api memungkinkan kita untuk sholat subuh di kereta api. Tetapi kalau naik bis, bagaimana kita bisa sholat subuh di bis? Tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah memohon kepada Pak Sopir agar berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat subuh. Tidak lama berhentinya, sholat paling 5 menit. Tidak lama untuk melaksanakan sholat subuh. Insya Allah mau Pak Sopir berhenti sebentar di masjid, berhenti sebentar di musola. Silahkan nanti sopirnya sambil kencing juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memanfaatkannya untuk sholat 10 menit nggak sampai kita sudah selesai. Apalagi sholat subuh cuma 2 rakaat, sangat cepat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi meskipun begitu, ada satu bis itu yang memang katanya itu memang diperintahkan oleh pemiliknya agar berhenti di setiap di waktu subuh itu, agar berhenti, memberikan kesempatan kepada para penumpang untuk melaksanakan sholat subuh. Saya pernah berkendara bis itu. Ketika subuh berhenti betul. Kemudian sopirnya mengatakan sholat subuh. Ternyata yang keluar beberapa orang saja. Ternyata sopirnya juga nggak sholat. Dia menyuruh orang sholat subuh. Dia sendiri nggak sholat karena diperintah oleh pemilik bisnya agar berhenti di waktu subuh, karena muslim yang taat. Dari penumpang sebanyak itu bisa dihitung jari yang sholat subuh, padahal sudah diberikan kesempatan. Bagaimana jika tidak diberi kesempatan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu, kemungkinannya dia tidak peduli dengan kewajiban dia. Yang kedua, dia tidak paham bagaimana dia sholat di perjalanan. Sebagian menganggap bahwa di perjalanan nggak sholat nggak apa-apa. Sebagian mengatakan, meyakini atau beranggapan seperti itu. Ini tentu sesuatu yang sangat ironis ya, karena sholat itu tetap wajib dalam perjalanan. Hanya saja dalam perjalanan itu ada rukhsah, ada keringanan. Keringanannya berupa qashar dan jamak. Qashar yang 4 bisa jadi 2 rakaat, jamak bisa ditunda. Zuhur kok masih
Sopirnya asik misalnya dalam perjalanannya, karena tadi jam 10 baru berhenti, nah nanti pasti sore dia akan berhenti di rumah makan dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa niatkan untuk jamak takhir, atau kalau pas berhenti di awal waktu maka kita niatkan jamak takdim. Nah, jadi tidak ada sulit sebenarnya melaksanakan sholat dalam perjalanan. Nah, sekarang kita bahas yang qashar sudah, sekarang yang jamak takdim. Ketentuannya bagaimana? Ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama, dia masih berada dalam bepergian sampai masuk pada waktu sholat yang kedua. Jadi dia masih dalam perjalanan sampai masuk pada sholat yang kedua, kan jamak takdim. Dia misalnya menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur, maka nanti dia harus masih dalam bepergian sampai masuk waktu yang sampai masuk pada sholat, bukan waktu ya, sampai masuk pada sholat yang kedua. Sekali lagi, bukan masuk waktu yang kedua, tetapi sampai masuk pada sholat yang kedua. Maksudnya bagaimana? Misalnya jika seseorang begini prakteknya ya. Jika seseorang masih dalam bepergian pada waktu zuhur, kemudian dia berniat dalam hatinya menjamak sholat dengan jamak takdim sholat asar. Sebelum salam dari sholat zuhur dia sudah berniat, ya kan? Karena niatnya apa? Niatnya pada waktu sholat pertama. Nanti akan kita jelaskan lagi. Jadi dia masuk pada sholat zuhur, Allahu Akbar. Ketika sholat itu dia niat untuk menjamak sholat asar, diletakkan di waktu zuhur. Nah, kemudian setelah salam dari sholat zuhur, kemudian dia berdiri lagi untuk takbiratul ihram sholat asar. Nah, kemudian setelah dia masuk pada sholat asar, dia masih dalam perjalanan, masih dalam bepergian. Maka di sini sholat jamaknya itu sah. Sholat jamaknya itu sah. Nah, kenapa? Ya jelas karena dia masih dalam perjalanan. Meskipun kemudian belum sempat selesai, dia sudah mukim, maka di sini sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam dalam sholat yang kedua. Dia dia statusnya masih dalam bepergian. Nah, maka sholat jamaknya itu adalah sah. Karena dia telah masuk pada sholat kedua di saat masih musafir. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, misalnya pada sholat yang kedua dia salam, kemudian dia statusnya sudah mukim, belum sempat mengerjakan yang kedua, dia statusnya sudah mukim, maka di sini nanti tidak sah sholat jamak takdimnya. Dia harus melaksanakan sholat yang kedua secara sempurna. Nah, contoh seperti ini bisa terjadi kalau seseorang itu misalnya bepergiannya menggunakan kereta api atau pesawat. Nah, maka bisa jadi dia sholat di pesawat jamak, misalnya jamak takdim. Kemudian belum selesai dari sholat atau sholat kedua, begitu mau dia masih belum selesai dari sholat yang pertama, mau masuk sholat yang kedua, dia sudah mukim, sudah sampai, keretanya sudah sampai, pesawatnya sudah sampai. Nah, tetapi pada umumnya kalau kita kan rumahnya kan nggak di bandara, nah, rumahnya kan masih jauh dari bandara, maka ini sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Rata-rata kalau naik pesawat, ya kalaupun sudah sampai, kita lagi sholat sampai ke bandara, rumah kita masih jauh, berarti kita masih dalam bepergian, maka itu diperbolehkan.
Nah, tetap sah sholatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ulang lagi. Jika seseorang masih dalam bepergian pada waktu zuhur misalnya, kemudian dia berniat menjamak sholat takdim, sholat asar diajukan. Niatnya kapan? Dalam sholat zuhur tersebut. Setelah salam dari sholat zuhur, kemudian dia berdiri dan takbiratul ihram untuk apa? Sholat asar. Karena tadi dia sudah berniat untuk menjamak takdim asarnya. Setelah takbiratul ihram, sudah masuk, tadi masih musafir. Setelah takbiratul ihram, gak lama kemudian dia sudah menjadi mukim karena sudah sampai ke kampungnya misalnya. Maka di sini sholatnya tetap sah. Karena apa? Dia pas masuk sholat kedua tadi masih musafir. Dia masih musafir meskipun setelah masuk kemudian dia menjadi mukim. Meskipun ini apa? Kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan sangat kecil karena naik kereta api itu juga masih di stasiun sana. Kalau ada orang yang rumahnya mepet dengan stasiun, lah itu baru mungkin ini akan terjadi. Atau rumahnya mepet dengan bandara, maka ini bisa terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini ketentuannya. Ketentuannya. Tapi kalau misalnya seseorang itu begini, dia masih dalam perjalanan, dia sholat jamak takdim. Jamak takdim zuhur, kemudian dia melaksanakan sholat asar, kemudian sampai di rumah itu masih asar, itu ya nggak masalah, dia nggak harus mengulang sholat asarnya. Misalnya dia dari Surabaya sampai di bandara mau pulang itu dia sampai di bandara misalnya jam 2, masih zuhur, kemudian dia sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian setelah itu berangkat pulang, sampai di sini, sampai di rumah itu masih jam 4. Berarti kan masih asar. Di sini tidak perlu kita mengulang sholat asar lagi karena tadi sudah sholat. Boleh kita nanti kalau di rumah saya capek, udah sholat di jamak saja. Nanti di rumah tinggal langsung tidur misalnya. Itu apa? Itu bisa. Karena apa? Menjamaknya itu masih dalam perjalanan. Apalagi itu wong tadi yang seandainya dia sudah masuk, kemudian setelah masuk dia menjadi mukim saja boleh. Apalagi yang contoh yang kedua itu dia normal, dua-duanya dilakukan masih dalam keadaan musafir, dalam perjalanan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Syarat yang kedua untuk jamak takdim, niat mendahulukan asar itu di tengah-tengah sholat zuhur, meskipun bersamaan dengan membaca salam sebelum mengucapkan huruf mim pada salam. Jadi niatnya itu bukan sebelum sholat bukan sebelum sholat zuhur atau sholat maghrib, tetapi niatnya itu adalah di waktu sholat zuhur atau di waktu sholat maghrib. Itu apa? Niatnya. Jadi ketika kita misalnya sudah Allahu Akbar sholat zuhur, maka dalam hati dia mengatakan saya niat untuk menjamak sholat asar di waktu zuhur. Ketika dia takbiratul ihram sholat maghrib, dalam hatinya sepanjang sholat itu boleh di awal, di tengah, atau di akhir, pokoknya sebelum salam atau bahkan bersamaan dengan salam. Yang penting belum selesai salamnya. Salam itu selesai kalau sudah sampai huruf mim, assalamualaikum, itu berarti sudah berhenti. Tapi kalau masih niat dalam hati saya jamak, saya akan sholat zuhur, sholat asar di jamak takdim, maka itu sah, niatnya sudah sah. Nah, jadi niatnya seperti itu di dalam waktu pertama, bukan, sekali lagi, bukan di luar sholat. Karena banyak yang
keliru dalam masalah ini. Dia niatnya apa? Niatnya sebelum dia sholat zuhur, kemudian dia sudah niat jamak takdim. Niatnya juga bukan pada waktu sholat yang kedua, setelah salam dari sholat yang pertama. Jadi niat takdim itu kapan? Niat takdim itu pada saat sholat yang pertama, di tengah-tengah sholat yang pertama. Berarti kalau takdim asar, niatnya kapan? Ketika mengerjakan sholat zuhur. Takdim isya, kapan niat takdimnya? Di saat di tengah-tengah sholat maghrib. Jadi kita sholat Allahu Akbar, dalam hati mengatakan, saya niat untuk menjamak sholat asar dengan zuhur takdiman, dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan, dalam hati. Ketika kita sholat jamak takdim isya, ketika kita sholat maghrib Allahu Akbar dalam sholat, dalam hati kita mengatakan saya niat untuk menjamak sholat isya dengan maghrib takdiman. Nah, dalam hati mengatakan seperti itu. Kapan letaknya? Di waktu di tengah-tengah melaksanakan sholat yang pertama. Nah, ini penting diperhatikan, karena banyak yang kemudian prakteknya salah. Nah, jika seseorang itu niat takdimnya itu misalnya sebelum memulai sholat zuhur, maka nggak sah. Nah, dia sudah usollinya sudah langsung jamak, tapi waktu takbiratul ihram dia tidak berniat untuk untuk jamak misalnya, sebelum dia niat jamaknya sebelum sholat, maka itu tidak sah. Ini untuk apa? Takdim, untuk takdim seperti itu. Sekali lagi niatnya kapan? Di tengah-tengah melaksanakan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga, syaratnya untuk jamak takdim itu adalah tertib, berurut. Jadi pelaksanaan sholatnya berurut. Zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Nggak bisa dibalik. Asar dulu baru baru zuhur, atau isya dulu baru maghrib, itu nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena di sini adalah takdim. Bukankah tadi kita katakan niatnya itu pada sholat pertama? Nah, niatnya pada sholat pertama. Jika dibalik, bagaimana niatnya nanti? Nah, kok asar dulu baru maghrib, baru zuhur? Nah, makanya di sini apa? Sholatnya harus berurut. Zuhur baru asar, kemudian maghrib baru isya ketika seseorang menjamak takdim. Sholat zuhurnya, sholat asarnya di waktu zuhur atau sholat isyanya di waktu maghrib, maka pelaksanaannya harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah mualah antara dua sholat. Mualah itu artinya tidak ada pemisah di antara dua sholat, antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, tidak memisahkan antara keduanya dengan pemisah yang lama. Pemisah yang lama. Pemisah yang lama itu bagaimana? Pemisah yang lama itu ya ukurannya kalau misalnya dia lebih, atau misalnya cukup waktu kosong senggang di antara keduanya itu melebihi waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Tetapi kalau tidak cukup untuk sholat 2 rakaat ringan, maka berarti itu belum ada pemisah.
Artinya dia misalnya sholat zuhur, kemudian 1 menit kemudian dia berhenti setelah salam, 1 menit kemudian dia berdiri lagi untuk sholat asar. 1 menit itu cukup enggak untuk sholat 2 rakaat? Tidak cukup. Cukup apa enggak? Kalau kilat ya cukup. Kalau sholat normal itu tidak cukup, tidak cukup. Maka di sini apa? Di sini berarti belum dianggap terpisah, belum dianggap ada pemisah. Tapi kalau sempat berhenti, kemudian kira-kira kalau digunakan waktu berhentinya itu untuk sholat 2 rakaat itu cukup, maka berarti di sini sudah ada pemisah di antara sholat zuhur dan sholat asar. Kalau ada pemisah berarti nggak ada muwalah. Kalau nggak ada muwalah, maka berarti sholat asarnya harus dikerjakan pada waktunya. Harus dikerjakan pada waktunya, nggak boleh dijamak di waktu apa? Zuhur. Jadi pemisah yang tidak membahayakan, artinya yang tidak menghilangkan muwalah, adalah yang tidak cukup untuk sholat 2 rakaat ringan. Itu berarti kalau digunakan untuk sholat 2 rakaat ringan itu nggak cukup, berarti itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya cukup, berarti akan menghilangkan muwalah. Berarti ada pemisah, yang jika ada pemisah di antara sholat pertama dan yang kedua, maka yang kedua harus dikerjakan pada waktunya, tidak boleh lagi dijamak. Jadi ya semestinya bagaimana? Setelah sholat zuhur langsung berdiri lagi untuk sholat asar. Setelah sholat maghrib langsung berdiri lagi untuk sholat isya. Nggak usah wiritan dulu, nanti wiritan lama, kemudian setelah itu baru berdiri. Nggak usah, langsung saja nanti wiritannya setelah sholat yang kedua. Biar tidak ada pemisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian juga di sini disyaratkan juga keabsahan sholat yang pertama, meskipun dengan prasangka yang kuat. Harus dipastikan bahwa sholat yang pertama zuhurnya itu sah, atau maghribnya itu sah. Memiliki prasangka yang kuat bahwa sholat yang dia kerjakan, yaitu sholat pertama, itu adalah sah. Itu harus memiliki, meskipun hanya dengan dugaan yang sangat kuat, ini sah. Apa bisa terjadi? Apa kemungkinan tidak sah? Bisa. Misalnya seseorang itu menjamak antara Jumat dan Asar, sholat Jumat dan Asar, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Misalnya di suatu daerah dia sholat Jumat, kemudian ternyata di kampung itu sholat Jumatnya ada 2 atau ada 3. Padahal kan dalam satu daerah nggak boleh ada 2 Jumatan atau lebih, cuman 1 saja. Semestinya seperti itu. Jika ada tanpa hajat maksudnya. Tapi kalau ada hajat, misalnya yang satu beda aliran misalnya, nggak bisa disatukan, maka nggak masalah ada 2 Jumat. Atau misalnya bertengkar antara kampung sini yang barat dengan kampung sini yang timur, itu bertengkar, bermusuhan, sehingga nggak mungkin satu masjid, sehingga buat masjid sendiri-sendiri. Maka di sini apa? Di sini bisa berbilang. Tetapi kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, tiba-tiba ada 2 Jumatan di satu kampung, di satu daerah, maka di sini apa? Sudah kita jelaskan atau belum, nanti akan kita masuk bab tentang masalah Jumatan. Maka di sini yang takbiratul ihramnya lebih dulu itu yang sah, yang belakang itu tidak sah. Kalau diketahui, kalau nggak diketahui, nah di sini berarti apa? Meragukan mana yang sah, mana yang nggak sah di antara 2 Jumatan itu. Nah di sini bagaimana jika seseorang misalnya dia dalam perjalanan, kemudian dia singgah di suatu daerah
dia sholat Jumat, dia mau menjamaknya dengan asar. Tapi ternyata ketika dia ingin menjamak dengan zuhur di jamak takdim, ternyata ada 2 Jumatan di situ yang dia nggak tahu mana ini yang lebih dulu takbiratul ihramnya, yang sana atau yang sini, nggak jelas. Nah, maka di sini apa? Dia nggak boleh jamak. Nah, di sini dia nggak boleh menjamak sholat asarnya. Dia harus disempurnakan nanti sholat asarnya pada waktu asar, tidak dijamak di waktu zuhur. Kenapa? Karena keabsahan sholat yang pertama itu masih diragukan. Masih diragukan. Kenapa? Karena ada 2 Jumat berbilang dan tidak diketahui mana yang takbiratul ihram duluan di antara 2 Jumat tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini ya tentang masalah jamak takdim. Satu hal lagi yang penegasan yang tadi kita sampaikan, apabila seseorang menjamak takdim, misalnya sholat asar, kemudian kita sampai di rumah itu masih waktu asar, belum habis waktunya, kita tidak perlu mengulang sholat asar. Kita sudah cukup sholat yang kita laksanakan tadi. Nah, ini karena kita ulang karena sering seseorang ini kemudian tidak memahami, sehingga dia sholat lagi karena masih asar, sampai rumah ternyata masih asar. Meskipun masih asar, maka kita sudah lepas dari kewajiban sholat asar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sekarang masalah jamak takhir. Masalah jamak takhir. Dalam jamak takhir, maka wajib niat mengakhirkan zuhur ke asar atau maghrib ke isya itu pada waktu yang pertama. Jadi di sini bukan dalam sholat, tetapi pada waktu sholat yang pertama, waktunya. Kalau tadi jamak takdim, niatnya kapan? Di waktu sholat, di pertengahan sholat yang pertama. Tapi kalau jamak takhir, maka niatnya adalah di waktu sholat yang pertama. Nah, karena sholatnya kan nggak dilaksanakan di waktu pertama, tetapi sholatnya dilaksanakan di waktu yang kedua. Nah, maka misalnya kita mau jamak takhir sholat zuhur, kita letakkan saya sholat zuhur di waktu asar. Maka ketika masuk waktu zuhur, dalam hati harus niat, dalam hati niat, tidak harus dilafalkan, karena niat itu dalam hati, mudah. Nanti kalau kita ajari niatnya secara lafaz malah bingung. Ini pada tahap awal tidak kita lafalkan, dalam hati mengatakan saya akan jamak sholat zuhur di waktu pelaksanaan waktu zuhur di waktu asar, jamak takhir. Dalam hati mengatakan begitu saja ketika masuk waktu zuhur. Demikian juga kalau jamak takhir asar, jamak takhir maghrib diletakkan di waktu isya. Maka ketika waktu maghrib masih ada, dalam hatinya dia mengatakan saya jamak pelaksanaan sholat maghrib di waktu isya takhiran sebagai jamak takhir. Nah, itu harus dalam hatinya sudah ada niat seperti itu di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Kalau sholat jamak takdim tadi kita ulang-ulang biar nggak bingung. Nah, kalau jamak takdim tadi apa? Niatnya adalah di saat dia melaksanakan sholat yang pertama. Kalau jamak takhir niatnya kapan? Di saat masuk waktu yang pertama. Nah, waktu zuhur kan dia nggak sholat. Nah, maka dia kewajibannya adalah niat untuk bahwa saya akan menjamak sholat zuhur di waktu asar, jamak takhir. Saya niat untuk menjamak sholat maghrib di waktu isya, jamak takhir. Nah, seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau sempat waktu pertama
habis dia belum berniat jamak, maka nggak sah sholatnya. Dia berarti qadhaan dan dia berdosa. Misalnya dia gimana ini ya, dia sudah masuk waktu zuhur, gimana ini, saya jamak apa enggak, misalnya udah gitu saja, mungkin ini nanti jam 2 berhenti, nggak niat untuk menjamak takhir. Kemudian begitu belum sempat berhenti, ternyata waktu asar sudah masuk, dia belum berniat untuk menjamak takhir, maka berarti nggak sah dia untuk jamak takhirnya. Dia harus qadhaan, sholatnya sholat qadha, dan dia berdosa karena berarti telah mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat tidak pada waktunya, dari waktunya. Dan mengakhirkan sholat, pelaksanaan sholat dari waktunya adalah dosa besar. Di dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu orang yang nanti aja sholatnya, ternyata habis waktunya. Sudah asar belum sholat zuhur, sudah isya belum sholat maghrib. Maka yang di sini itu azab yang pedih bagi orang yang seperti itu. Makanya biar nggak dosa, kalau tadi orang dalam perjalanan, kalau sudah masuk waktu zuhur, ini kayaknya udah nggak berhenti nih, dia bilang langsung dalam hatinya, saya niat untuk menjamak sholat zuhur di waktu asar, jamak takhir. Kalau ini waktu maghrib sempit, ini nggak mungkin berhenti nih di waktu maghrib. Dalam hati langsung dia mengatakan, saya niat untuk menjamak pelaksanaan sholat maghrib di waktu isya jamak takhir, langsung seperti itu. Maka di sini nanti ini sah nanti sholat jamaknya. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam jamak takhir ini tidak disyaratkan tartib dan mualah, berbeda dengan jamak takdim tadi. Jadi kalau misalnya dalam jamak takhir kita sholat asar dulu baru sholat zuhur, boleh. Nah, misalnya sholat asar dulu baru sholat zuhur, maka itu hukumnya boleh. Nah, atau dipisah agak lama, yang penting masih dalam waktu itu, maka itu juga boleh karena tidak disyaratkan tartib dan mualah. Tetapi yang lebih utama adalah tetap berurut zuhur, asar, maghrib, isya, dan tidak ada pemisah di antara keduanya yang lama. Itu yang lebih utama. Tapi seandainya dalam jamak takhir itu dibalik, asar dulu baru zuhur atau isya dulu baru maghrib, maka itu tidak masalah. Berbeda dengan jamak takdim tadi. Karena jamak takdim itu niatnya ada pada sholat yang pertama, maka dia harus berurut, sholat zuhur dulu baru asar, sholat maghrib dulu baru isya. Itu perbedaannya antara jamak takdim dan jamak takhir. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang masalah yang terakhir dari yang diucapkan, yang dikatakan oleh muallif, yaitu wa yajuzu lil hadiri fil matari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Nah, meskipun ini jarang kelaku ini yang bagian ini, yaitu seseorang nggak dalam perjalanan pun dia boleh menjamak sholat jika turun hujan yang sangat lebat. Nah, turun hujan yang sangat lebat maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya misalnya, jadi seseorang itu dia nggak dalam perjalanan, kemudian ketika dia sholat yang pertama, ternyata kemudian turun hujan yang sangat lebat, sehingga nanti nggak mungkin dia pulang kemudian balik lagi, itu nanti bajunya bisa basah kuyup untuk sholat jamaah. Ini syaratnya jamaah, harus jamaah nih. Kalau yang ini
Ini syaratnya harus jamaah, karena kalau nggak jamaah ya di rumah sholat sendiri nanti bisa. Ini kalau dia nanti mau kembali lagi ke masjid untuk sholat jamaah, maka bajunya akan basah kuyup. Maka di sini apa? Dia boleh menjamak sholatnya dengan jamak takdim. Jadi dia waktu sholat jamaah turun hujan yang sangat lebat, yang seandainya nanti dia pulang kemudian balik lagi untuk sholat jamaah akan basah bajunya. Pulang akan kehujanan, apalagi balik lagi akan basah, sehingga dia nggak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini boleh untuk menjamak sholat itu dengan jamak takdim dengan berjamaah. Tapi kalau misalnya ada mantel seperti sekarang, ada payung, ya itu nggak boleh, berarti tidak boleh dia untuk menjamak sholatnya. Nah, ini kan pada masa Nabi dilakukan. Tetapi pada masa sekarang seseorang dengan mudah untuk mencari pelindung dari hujan. Kalau ada pelindung dari hujan semacam payung dan semacamnya, maka tentu itu kemudian tidak berlaku hukum ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hujannya itu apa? Di awal waktu yang pertama, dia masih sholat Allahu Akbar, kemudian hujan yang sangat lebat, maka dalam hatinya dia berniat untuk bisa menjamak dengan sholat berikutnya. Nah, seperti itu. Tapi tadi sudah kita sampaikan, ini disyaratkan apa? Dia memang pertama dia sholatnya berjamaah di masjid, kemudian yang kedua ya memang dia nggak mendapatkan sesuatu yang bisa melindungi dia dari air hujan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu sudah habis. Insyaallah jika ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan masalah ini yang belum jelas, insyaallah nanti akan bisa kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.